Masih jauh rumah sakitnya? Axel yang sejak masuk ke dalam taksi, merangkul lengan Amira mengangkat wajah untuk melihat Amira. Sebentar lagi sayang, jawab Amira sembari memberinya senyum. Hati Amira sedikit terhibur dengan kehadiran Axel di sampingnya. Meski Bayu tidak mau menemaninya, tapi dengan adanya Axel bersamanya, dia merasa lega. Paling tidak ada yang menemaninya ngobrol. Apalagi putra bungsunya itu selalu berceloteh. Seperti pria dewasa, Axel berjalan di samping Amira dan menggandeng tangannya. Dia bersikap seolah ingin melindungi Amira dan adik dalam perut mamanya. Meski begitu, Axel tetap anak kecil yang sedang mengalami proses tumbuh kembang sesuai usianya. Tetap saja dia bertingkah menjadi anak-anak. "Mah, lama amat sih dokternya?" gerutu Axel setelah beberapa saat menunggu antrian pemeriksaan. Amira tersenyum sembari mengusap kepala Axel dan memberi pengertian. Hingga akhirnya nama Amira dipanggil. Mereka pun masuk ke dalam ruangan pemeriksaan. "Dokter, aku mau lihat adikku dalam perut mama." Axel kembali berceloteh ketika dokter akan melakukan pemeriksaan USG pada perut Amira. "Tentu saja, kita akan lihat sama-sama ya," sahut dokter itu dengan ramah menanggapi setiap celotehan Axel. "Iya," jawabnya singkat dengan intonasi khas anak kecil yang senang dan patuh. Amira memperhatikan putranya dan tak henti-hentinya bibirnya selalu tersenyum, apalagi melihat kelucuan Axel. Tawa Amira hampir meledak ketika melihat reaksi Axel saat dokter menunjukkan bayi dalam kandungannya. Meski belum terlalu terlihat jelas, namun sudah terlihat. "Wow, kenapa wajah adikku nggak kelihatan? Kok gitu?" Axel menutup mulutnya menggunakan kedua tangan dengan mata membuka lebar. Hanya saja caranya menutup mulut tidak terlalu sempurna, sehingga bibir mungilnya yang membuka lebar dan melongo sempurna masih dapat terlihat, sehingga sisi lucu dan mengemaskan Axel terlihat jelas oleh Amira dan dokter yang memeriksanya. Hal itu jelas saja membuat Amira dan dokter tertawa. Entah ekspresi apa yang bisa menggambarkan reaksi Axel saat ini. Yang jelas ada kebahagiaan, senang, kaget dan juga merasa aneh melihat gambar bayi dalam perut mamanya yang belum memiliki bentuk sempurna. "Dokter, kapan adikku ada kaki dan tangan lengkap seperti aku?" tanya Axel setelah mendengarkan sedikit penjelasan dokter tentang apa yang buatnya melongo. "Tunggu beberapa bulan lagi, adikmu pasti sudah sama sepertimu," jawab dokter sembari merapikan dan bereskan kembali alat yang digunakan untuk memeriksa kandungan Amira. "Apa kondisinya sehat, dokter?" tanya Amira sembari berjalan kembali ke meja konsultasi. "Cukup sehat dan lebih sehat dari sebelumnya," jawab dokter itu merasa senang karena pasien menjadi tanggung jawabnya sehat. "Syukurlah kalau begitu," Amira bernapas lega. Dokter memberikan resep vitamin untuk Amira sebelum mereka pulang. Amira dan Axel kembali menunggu taksi di depan pintu gerbang rumah sakit. Karena mereka tak mendapatkan taksi online, Amira memutuskan menunggu dan mencari taksi di depan rumah sakit. "Mah, aku haus," ucap Axel sembari memegangi lehernya. "Kita beli minum di depan ya?" Amira melihat ada minimarket yang di seberang jalan rumah sakit. Dia pun mengajak Axel pergi ke sana untuk membeli minuman. Kebetulan dia juga haus. Amira juga ingin beli cemilan untuk menemani Axel di jalan sebagai ucapan terima kasih karena putra sulungnya itu telah menemaninya periksa ke dokter. Amira menggandeng tangan Axel dan tidak melepaskannya. Sebagai seorang ibu, tentu saja dia harus melindungi anaknya. Sebelum menyeberang, mata Amira beredar kanan dan ke kiri jalan untuk memastikan tidak ada kendaraan yang melintas saat mereka jalan dan menyeberang. Kosong, jalan tampak sepi. Amira menuntun Axel berjalan untuk menyeberang. Saat mereka sampai di tengah jalan, tiba-tiba sebuah motor melaju ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Padahal tadi Amira tidak melihat ada motor sama sekali dalam jarak beberapa meter. Amira terkejut dan tercengang saat melihat motor terus mendekati mereka dengan cepat. Dia menarik Axel untuk berlari, namun dia merasa arah motor itu sengaja mengikuti gerakan tubuhnya, hingga akhirnya terdengar suara tabrakan dan jeritan keras. Suasana jalan tempat Amira kecelakaan langsung ramai dikerumuni orang-orang. Ada yang hanya sekedar melihat karena kaget, ada yang penasaran siapa yang menjadi korban, ada juga yang langsung peduli dan menolong mereka. Sedangkan motor yang menabrak mereka sudah tidak terlihat. Dia kabur setelah mencelakai Amira. "Mama!" Tangis Axel terdengar sangat menyedihkan melihat mamanya tergeletak bersimbah darah.
pada paha dan kakinya. Bahkan saat tubuh Amira diangkat dan dibawa ke rumah sakit, tangisan bocah kecil itu tidak berhenti. Karena ingin menyelamatkan Axel dan melindunginya, Amira mendorong putranya itu ke samping pinggir jalan, sedangkan dia sendiri rela menjadi korban motor yang tidak diketahui pemiliknya. Axel tidak mengalami luka berat, hanya saja kakinya lecet karena bergeseran dengan jalan. Sedangkan Amira mengalami pendarahan pada kandungannya dan harus segera dilakukan tindakan operasi untuk menyelamatkan nyawanya. Bayu yang dihubungi oleh pihak rumah sakit langsung pergi ke rumah sakit. Dokter meminta Bayu segera menandatangani formulir persetujuan untuk tindakan operasi agar Amira segera mendapatkan pertolongan. "Dokter, tolong selamatkan bayiku," rintih Amira di antara tangis dan kesadarannya yang mulai lemah. Dengan pandangan kabur, Amira mengarahkan pandangannya pada Bayu yang terdiam memperhatikannya. "Mas, tolong jangan lakukan ini. Selamatkan bayi kita." Bayu mendekati Amira dan meraih tangannya, lalu menggenggam erat. "Maafkan aku, Amira. Aku harus melakukannya. Tidak ada jalan lain," ucap Bayu terdengar sedih. Ya, meski hubungan mereka tidak baik, melihat istrinya kesakitan dan dia masa kritis, hati Bayu jelas saja tergerak dan sedih. "Aku tidak mau kehilangan anakku, Mas." Amira menangis tidak berdaya, lalu pingsan. "Amira!" jerit Bayu panik dan cemas. "Tuan, sebaiknya segera tanda tangan agar kami bisa segera melakukan tindakan operasi," desak dokter. Tidak ada jalan lain, Bayu menyetujui dan tanda tangan. Dia juga mengantar Amira saat istrinya itu didorong petugas kesehatan memasuki ruang operasi. Dengan menenangkan dan memangku Axel, Bayu menunggu hingga beberapa waktu di luar ruang operasi. Hatinya sakit melihat kondisi istrinya yang tidak berdaya, apalagi melihat tangis Axel yang tidak berhenti dan selalu memanggil mamanya. "Axel, ayolah, jangan menangis lagi. Dokter masih menyelamatkan mama," bujuk Bayu agar Axel mau menghentikan tangisnya. "Aku tidak mau kehilangan mama, Papa. Kasihan mama." Tangisnya semakin rapat. "Mama akan baik-baik saja." Bayu mendekat Axel dalam pelukannya. Setelah operasi selesai dan dilakukan observasi, setelah kondisi Amira dikatakan stabil, pasca operasi, dokter memindahkan Amira ke ruang perawatan dan masih dengan observasi pendarahan pasca operasi. Sore hari Amira sudah terbangun dan sadar penuh. Meski tubuhnya masih sangat lemah dan tidak berdaya, tapi matanya sudah terbuka dan sudah bisa diajak bicara. Saat membuka mata dan mengingat apa yang terjadi padanya hingga dia harus kehilangan anak dalam kandungannya, tangis Amira terdengar menyedihkan. Saat ini tidak ada siapa-siapa dalam ruangan perawatannya. Bayu sedang pulang mengantar Axel setelah Amira keluar dari ruang operasi, sehingga dengan leluasa Amira menangisi nasib dan kepergian bayinya. Pintu ruang perawatan dibuka oleh seorang dari luar. Amira menoleh untuk melihat siapa yang datang. Saat melihat bayangan Bayu yang masuk, dengan cepat dia memalingkan wajah. Amira tidak mau melihat Bayu. Dia marah, dalam hati menyalahkan Bayu atas kecelakaan yang menimpa dirinya dan mengangkut bayi dalam kandungannya. Melihat Amira membuang muka darinya dan malah tidur miring belakanginya, Bayu tidak melakukan apa-apa. Dia berjalan dengan pelan mendekati Amira dan berdiri di dekatnya, masih tanpa suara. "Aku membawakan bubur untukmu. Kata dokter, kamu sudah boleh makan," ucap Bayu setelah beberapa saat terdiam. Tidak ada suara, tidak ada sautan. Amira tetap diam, sembari memejamkan mata, menahan laju air mata yang terus mengalir. Tangannya mencengkeram erat ujung selimut yang menutupi sebagian tubuhnya. Dia menahan kepedihan yang teramat dalam. "Amira?" Bayu menyentuh pundak Amira, ingin memutarnya. Namun, Amira memberikan perlawanan dengan menahan tubuhnya agar tidak berbalik. "Amira, semua sudah berlalu. Yang sudah meninggal tidak akan bisa kembali lagi," ucap Bayu. Amira kembali menangis terisak mendengar perkataan Bayu. Bayu dapat dengan mudah mengatakan hal seperti itu. Dia tidak merasakan apa yang dirasakan Amira. Kehilangan buah hati meski belum sempat lahir ke dunia, tetap saja membuatnya sedih. Hingga malam hari meski Bayu menemaninya, tetap saja Amira tidak mau berbicara dengannya. Jangankan bicara, melihat Bayu saja tidak. Hati Amira sangat sakit. Apa yang dilakukan dan dikatakan Bayu beberapa waktu dalam rumah tangganya membuat Amira tidak bisa dengan mudah memaafkan suaminya itu. Bagi Amira, secara tidak langsung, kematian bayi dalam kandungannya masih berhubungan dengan Bayu. Andai waktu itu Bayu mau menemaninya periksa, maka dia tidak akan pergi menggunakan taksi
dan dia tidak akan jalan kaki bersama Axel untuk menyeberangi jalan dan kecelakaan itu tidak akan terjadi padanya sehingga dia tidak akan kehilangan anaknya dalam kandungannya. Hari ketiga pasca operasi, Amira sudah diperbolehkan pulang. Bayu menyebutnya bersama Axel. Beberapa hari Bayu memang menemaninya di rumah sakit, sedangkan Axel dititipkan pada tetangganya yang sering didatangi oleh Axel. Aku bisa jalan sendiri, ucap Amira menolak saat Bayu ingin menolong dan memapahnya masuk rumah. Amira lebih memilih digandeng Axel daripada Bayu. Berjalan dengan sangat hati-hati dan pelan, Axel menutup Amira. Mama mau masuk kamar atau duduk di sini dulu? Tanya Axel. Langsung kamar saja, Mama pengen rebahan. Jawab Amira masih merasakan tubuhnya lemah. Oke, saut Axel, lalu kembali menuntun Amira jalan ke kamar. Saat duduk di tepi ranjang pun, Axel membantu Amira dengan sangat hati-hati. Putra sulungnya itu seperti orang dewasa saja. Amira tersenyum melihat apa yang dilakukan Axel. Dalam hati, dia terenyuh dan menangis. Di saat Axel memperhatikan dan membantunya, Bayu hanya berdiam diri dan diam memperhatikan mereka. Ma, aku ambilkan minum untuk Mama ya, ucap Axel setelah Amira berhasil berbaring setengah duduk, dengan dua bantal di bawah kepala. Iya sayang, saut Amira kembali mengembangkan senyumnya. Aku sayang Mama, ucap Axel memberikan ciuman pada pipi Amira sebelum pergi. Air matanya tertahan dan menggantung. Bila bukan karena ada Bayu di sana memperhatikannya, pasti air mata itu telah jatuh, dan dia menangis. Ada Bayu, Amira sudah berjanji dalam hati, bila dia tidak akan menangis di depan suaminya. Setelah Axel keluar dan meninggalkan kamar, Bayu menutup pintu dan berjalan mendekati Amira. Untuk sesaat dia berdiri di samping tempat tidur dan perhatikan Amira. Sedangkan Amira sendiri saat melihat Bayu berjalan mendekatinya, segera memalingkan wajahnya. Aku sudah mengurus surat perceraian kita. Besok, pengacaraku akan berikan padamu dan tolong tanda tangan, agar prosesnya berjalan lancar, ucap Bayu. Bajingan, itulah kata yang pertama kali ada dalam hati Amira. Sudah jatuh tertimpa tangga. Sungguh malang nasib Amira. Dia kehilangan bayi dalam kandungannya. Sekarang Bayu malah melayangkan gugat cerai tanpa menunggu hingga masa berkabungnya selesai dan kesedihannya hilang. Sekuat hati Amira menahan tangis. Amira mengikit bibirnya untuk menahan agar tangisnya tidak keluar dan Bayu merasa senang karena melihatnya menderita. Amira sama sekali tidak mempedulikan Bayu. Hingga setelah Bayu meninggalkannya, sendirian di kamar tangan Amira akhirnya pecah. Kamu jahat, Mas. Amira terus menangis, meluapkan segala kesedihannya. Dia menanggung semua kesedihan atas kesalahan yang tidak dilakukannya. Dunianya hancur sejak malam itu. Cinta Bayu hilang karena foto panasnya dengan pria lain yang tak pernah dia kenalnya. Hingga pintu kembali terbuka, tangis Amira masih terdengar. Ma, Mama kenapa? Melihat mamanya menangis, Axel yang membawa air minum di tangan langsung berlari mendekati Amira dan meletakkan gelas minum di atas meja. Axel naik ke atas ranjang lalu memeluk erat tubuh Amira. Ma, Mama jangan nangis lagi. Axel ikut menangis. Tangis keduanya berbaur menjadi satu. Susah payah Amira menahan kesedihannya. Esok harinya dia masih merasa sedih. Hanya saja dia masih memiliki Axel yang harus dipikirkan. Amira mencoba berdamai dengan keadaan. Sejak saat menjemput pulang Amira dan mengatakan soal perceraian, Bayu belum pulang sampai hari ini. Amira juga tidak mau mencari tahu kemana suaminya itu pergi. Dia hanya berharap agar pikiran dan hatinya Bayu kembali terbuka sehingga keluarga mereka kembali utuh dan perceraian itu tidak terjadi. Meski sakit, Amira masih menginginkan keluarganya utuh. Siang hari, Amira menemani Axel bermain. Bukan menemani, tapi dia lebih ke arah melamun. Tubuhnya saja yang tampak menemani Axel, tapi pikiran dan hatinya entah kemana. Amira melamun dengan pandangan kosong, pikiran kacau. Ma, panggil Axel. Beberapa kali Axel memanggil, tapi tidak mau membayarkan lamunan Amira. Hingga Axel berjalan mendekati dan menyentuh lengannya, Amira baru sadar dari lamunannya. Iya sayang, ada apa? Amira kaget. Ma, ada yang mengetuk pintu, ucap Axel. Amira menoleh ke ruang tamu dan perhatikan apa yang diucapkan Axel. Benar ada suara ketukan pintu. Amira berdiri dan berjalan membuka pintu. Nyonya Amira, saya pengacara suami Anda, ucap pria bertubuh gemuk berdiri di depan pintu. Dia memperkenalkan diri sebagai pengacara Bayu dalam perceraian mereka.
Amira persilakan masuk dan biarkan pria itu mengatakan semua yang ingin dia katakan mengenai perceraian mereka. Silakan baca dan tanda tangan di sini. Anda jangan khawatir, hak asuh anak akan jatuh pada Anda. Minta pria itu menyodorkan berkas perceraian pada Amira.